Jumpa lagi dengan saya Henry di channel kita Asbotik, analisa sepak bola dengan menggunakan data statistik. Ya, episode kali ini kita mau mengupdate saja. Di masa-masa sebelumnya, kita banyak melakukan prediksi-prediksi mengenai pemain bintang yang akan melejit namanya, meroket di tahun ini. Dan beberapa prediksi kita memang menjadi kenyataan dan kita hari ini akan mengupdate-nya. Salah satu yang menjadi sorotan pada episode kali ini adalah Mesias Junior, pemain baru AC Milan. Oke, jadi ini kita langsung tampilkan aja postingan kita di beberapa bulan yang lalu. Ketika itu Mesias masih belum direkrut oleh AC Milan. Jadi ini adalah postingan tanggal 22 Juni di Facebook kita. Nanti di deskripsi ini akan ada akun Facebook maupun Instagram kita untuk bisa teman-teman follow. Ya, jadi ini yang di Facebook. Jadi ketika itu kita memberikan prediksi ada 3 pemain yang sebenarnya penampilannya bagus, tapi timnya terdegradasi. Dari 3 pemain itu kita memprediksi adalah Simi maupun Junior Mesias dari Crotone dan Jordan Osorio dari Parma. Itu adalah posisinya defender kalau nggak salah. Ya, di Facebook sih ini cuman cuplikan singkat saja, cuman rekapan, tapi di situ ada link untuk ke blogspotnya. Oke, jadi saya coba tampilkan untuk yang blogspotnya. Ya. Nah, ini adalah tampilan dari blogspotnya kita. Nah, memang akhir-akhir ini sudah jarang update sih ya, karena saya banyak melakukan tulisannya langsung di Facebooknya. Kita nggak banyak isi di blog lagi. Tapi ketika itu ini analisanya cukup panjang sehingga saya rasa lebih nyaman untuk ditaruh di blog. Ya, jadi ini isinya. Jadi kita sudah memprediksi sejak ini tanggal 22 Juni. Ini adalah Simi dari Crotone yang kebetulan semalam bereuni dengan Junior Mesias ketika AC Milan bertemu dengan Salernitana semalam. Simi sih semalam penampilannya kurang bagus ya karena memang dia adalah tipe seorang finisher menurut analisa kita sehingga ketika semua suplai bolanya di stop oleh pemain tengahnya AC Milan otomatis Simi tidak terlalu banyak berkutik semalam. Oke. Nah, kemudian yang kedua yang kita prediksi juga pemain bagus, tapi dari klubnya terdegradasi adalah Junior Mesias. Ini adalah statistik dia di musim lalu sebenarnya ya. Jadi musim lalu dia posisinya adalah AMC, attacking midfielder center, dan juga forward. Ya. XG-nya 7,36 dengan gol aktualnya 9. Jadi ya cukup finishingnya cukup bagus, cukup klinikal juga. XA expected assist itu 3,2 sedangkan assist actualnya 4. Jadi dia juga bisa memberikan umpan. Jadi dia tipe penyerang yang bisa memberikan umpan, yang penyerang yang terlibat banyak dalam build up-nya. Salah satu kelebihannya juga adalah di dribble. Seperti kita tahu AC Milan musim ini adalah tim yang banyak mengandalkan individu, banyak mengandalkan dribble dan melakukan tembakan. Ya, jadi ini match banget lah karakternya si Mesias ini match dengan karakternya AC Milan pada musim ini. Jadi dia tipe juga penyerang yang berani melakukan tembakan bahkan dari luar penalti. Ya, tipe yang confident untuk melakukan shot. Itu. Semalam sih memang tidak mencetak gol ya, tapi sayang sekali sih itu pada banyak peluang-peluang bagus, tapi dia gagal untuk menyelesaikannya. Itu. Tapi kita tidak bisa menyangkal juga bahwa impact yang diberikan si Mesias ini cukup signifikan akhir-akhir ini ya karena mungkin banyak lawannya si Milan belum memiliki data mengenai Mesias Junior ini karena berasal dari tim yang sangat kecil. Ya, saya sendiri sebenarnya juga sangat terkejut ketika Maldini memutuskan merekrut Mesias bukan karena dia tidak punya skill tapi karena usia. AC Milan kan 2 musim terakhir ini kan policy-nya adalah pemain yang
muda yang murah, kemudian sampai mahal, ya nggak tahu nanti akhirnya dijual atau justru jadi tulang punggungnya AC Milan gitu. Jadi tapi Maldini memberikan eksepsi untuk perekrutan Mesias dan saya rasa cukup oke, perjudiannya cukup terbayar. 3 gol di empat kalau nggak salah, 4 penampilan ya cukup bagus loh. Gitu ya. Semoga tetap konsisten sampai akhir musim nanti ya sehingga bisa dipermanenkan. Gitu. Nah, prediksi kita sebenarnya tidak yang berhasil di musim ini tidak hanya Mesias sih, ada satu lagi yang juga cukup melejit namanya di musim ini, yaitu Reece James dari Chelsea. Ketika itu kita membuat prediksinya tanggal 18 Agustus, eh, itu kita prediksi tentang 5 pemain muda yang akan melejit, hidden gem, saya bilangnya seperti itu. Ya, itu kita analisa lengkapnya sih ada di channel YouTube-nya kita juga di episode sebelumnya. Jadi kita prediksi salah satunya adalah Reece James. Gitu. Dan memang terbukti kan musim ini Reece James gol maupun asisnya luar biasa banyak untuk membantu Chelsea sampai detik ini masih terus berkutat di papan atas kan di Premier League. Bersaing ketat dengan Liverpool maupun Manchester City. Ya, sebetulnya ada satu prediksi kita lagi yang mulai juga cukup naik daun namanya akhir-akhir ini yaitu Hudson Odoi. Tapi saya belum tampilkan karena saya rasa masih belum terlalu konsisten penampilannya, masih belum belum pasti mendapatkan tim inti lah. Baru akhir-akhir ini aja mulai agak mendapatkan tempat. Oke, ya nanti kita lihat nanti mungkin update di postingan berikutnya ya. Oke, gitu aja. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa dengan melihat statistik sebenarnya juga bisa menjadi acuan yang cukup lumayan untuk melihat siapa pemain yang berpotensi, siapa pemain yang walaupun timnya terdegradasi pun bisa kita prediksi ini adalah pemain-pemain yang sebenarnya bagus, tapi mungkin anggota tim lainnya atau taktik pelatihnya yang tidak pas. Oke, jadi semoga ini semakin memotivasi teman-teman untuk melihat data statistik ya, karena seringkali lebih bisa objektif sebenarnya angka ini daripada penilaian subjektif kalau kita melihat video atau highlight saja. Ya, karena highlight itu kan hanya sepotong-sepotong ya. Gitu. Oke, sampai di sini dulu aja. Kita akhiri postingan ini. Silakan untuk like ya, jangan lupa like, untuk juga komen di postingan ini. Menurut kalian mungkin siapa lagi yang kalian sendiri sudah memprediksi dari awal sebelum musim ini bergulir dan akhirnya benar-benar berhasil menjadi pemain bintang di musim ini. Oke, jangan lupa untuk subscribe juga untuk terus mendukung channel kita. Ya. Oke, see you di postingan berikutnya. Bye.